Pemirsa, Indra Septiarman, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan keliling di Padang Pariaman, terkuak memiliki sejumlah catatan kriminal. Sebelum melancarkan aksi kejinya terhadap Nia, Indra pernah terjerat tindak pidana pencabulan dan narkoba. Seperti apa potret keji Indra Septiarman? Selengkapnya dalam Benang Merah, Indra Septiarman, pelaku kriminal kambuhan. Nama Indra Septiarman santer diperbincangkan lantaran ulah bejatnya memperkosa dan membunuh Nia Kurniasari, gadis 18 tahun penjual gorengan keliling di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Indra merupakan warga Nagari Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di Kayu Tanam pula, ia dilahirkan pada 7 September 1998 atau 26 tahun silam. Tempat tinggal Indra disebut tak jauh dari rumah korban yang berasal dari kecamatan yang sama. Catatan kepolisian mengungkapkan sebelum terlibat pembunuhan terhadap Nia, Indra adalah residivis atas tindak pidana pencabulan. Kasus itu mengantarkannya berurusan dengan polisi tahun 2013 silam. Kala itu, Indra yang masih berumur 15 tahun alias di bawah umur sudah mencicipi dinginnya dinding penjara anak. Indra dihukum kurungan selama 4 tahun 4 bulan. Selain kasus tersebut, pelaku juga pernah melakukan tindak pidana serupa, namun pihak keluarga korban enggan melapor. Bukannya kapok, Indra kembali berulah. Tahun 2017, Indra mengadu nasib sebagai kurir narkoba. Namun, sepak terjang Indra segera tercium petugas. Singkat cerita, Indra kembali dijebloskan ke penjara dengan hukuman 6 tahun 6 bulan kurungan. Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa 2 kejadian atau 2 tindak pidana yang dilakukan tersangka itu yang tahun 2014 itu pencabulan, itu diputus selama 4 tahun. Kemudian di tahun 2017 kasus narkotika itu diputus 6 tahun penjara. Cerita lama ini seakan tersambung dengan temuan petugas berupa tas yang dipercaya milik Indra saat mereka memburunya. Tas yang kala itu teronggok di tengah hutan. Salah satu isinya berupa narkoba jenis sabu, berikut alat hisapnya. Saat tas itu ditemukan di penangkapan yang kedua, kemudian lolos, ada tas yang kemudian sendal yang tertinggal di situ. Itu ada bom untuk orang yang biasa mengkonsumsi narkoba. Penyidik tidak meninggalkan waktu yang sangat tidak berdekai itu. Kemudian langsung mengecek urin terhadap tersangka dan kemudian memang hasilnya negatif. Tetapi dengan indikasi dia membawa alat untuk, yaitu berupa bom untuk konsumsi narkoba, itu berarti ada indikasi dia memang pelaku minimal konsumen atau pemakai. Menengok rekam jejak Indra yang akrab dengan kriminal, sampai-sampai jika ada berita kehilangan di lingkungannya, telunjuk tangan warga seakan ringan mengarah kepadanya. Di balik itu, apa yang membentuk watak Indra diyakini lebih kental berasal dari lingkungan pergaulannya. Sejak kecil, suratan takdir seolah menempatkan Indra kurang mendapatkan perhatian orang tuanya. Ibunya diketahui sudah lama meninggal dunia. Ya, orang tuanya tuh udah meninggal dari dia masih belum sekolah dulu. Ibunya udah meninggal, terus bapaknya kan bawa mobil, jadi otomatis anak ini tidak terjaga gitu kan. Jadi dia kehidupannya itu banyak lebih di luar di masyarakat gitu, enggak terangkul sama keluarga ibunya.
Kalau Indra kok memang dari kecilnya lah ditinggal orang tua ya? Iya, dari kecil lah tinggal orang tuanya. Sifatnya gimana? Sifatnya anaknya pendiam, nggak banyak cerita. Cumanya penurui, kecewa dituriannya. Kok apa nak suruh aja lakunya capeknya. Memang sejak ditinggal orang tua tuh memang pergaulannya sama kawan-kawan lah ya. Iya, itu nak tuh tidak ada yang ngontrol. Kedekatan Indra dengan dunia kriminal seolah tercermin dalam rangkaian tindakan keji yang ia arahkan ke Nia Kurniasari. Hasil pemeriksaan mengungkapkan Indra Septiarman telah menyusun rencana untuk melakukan ruda paksa terhadap Nia. Salah satunya dengan menyiapkan tali rafia merah. Semula, Indra sempat membeli gorengan korban bersama 3 orang temannya. Korban menjual gorengan itu dari rumah ke rumah. Saat membeli gorengan itulah muncul niat jahat tersangka untuk memperkosa korban. Usai menyantap gorengan dan kemudian berpisah dengan 3 rekannya itu, Indra segera melancarkan aksinya dengan mengikuti dan mengadang korban di salah satu tempat. Indra kemudian menyekap dan menutup mulut korban, membawanya ke atas bukit, lalu memperkosanya. Bukit itu berjarak 2 km dari lokasi korban sebelumnya dilaporkan hilang. Sementara korban diduga kehabisan napas saat mulutnya ditutup. Selesai melancarkan aksi bejatnya, Indra kemudian membawa korban yang sudah tak berdaya itu ke sebuah lokasi yang berjarak 300 meter dari lokasi pemerkosaan itu terjadi. Di sana, pelaku mengubur korban sedalam 1 meter. Ang buka terkait kau pasu wa, buka terkait itu, dadoyo, dado papangan terkait itu, buku terkait itu, buku banyak kok, bukunya buku kepala buku, kalau diseret itu terkait itu loh, lah, ini kan hantam, bukan diseret atau mau berkosanya, takkan baunya wa, hantakan. Ya kan? Masuk isi baunya tuh, rame banget. Waktu aku masuk barang ke barangnya, katakan maunya. Polisi kini tengah mendalami apakah pelaku seorang diri atau ada yang lain. Pasalnya, di lokasi penangkapan, polisi memperoleh beberapa petunjuk yang sedang didalami, termasuk bukti-bukti tambahan seperti rokok dan beberapa barang lainnya. Diduga, Indra mendapat pasokan logistik dari pihak lain selama dalam persembunyiannya.